Oke, sebelum gue mulai video ini, gue minta kalian jangan sampai salah paham dengan judul yang ada di video ini ya. Ini bener-bener gue nanya, jadi bukan ngenyek ya. Kalau nanya kan gini nih, yakin cara berkendara motor kalian udah benar? Nah itu kan gue nanya. Tapi kalau gue nanyanya sambil kayak gini, yakin cara berkendara motor kalian udah benar? Nah kalau kayak gitu kan kesannya ngenyek. Tapi ini bener-bener gue nanya asli. Jadi jangan sampai kalian tersinggung sama judul video ini ya. Oke, sebelum gue bikin video ini, gue udah ngadain polling di instastory gue. Sebelumnya terima kasih banget buat teman-teman yang udah mau ngisi polling tersebut ya. Makasih banget. Pollingnya apa tuh? Di sini ada 3 polling yang gue bikin. Polling yang pertama adalah gue nanya seberapa yakin kalian percaya dengan kemampuan berkendara kalian. Nah, di sini ada 3 opsi jawaban. Yang pertama adalah 90-100%, yang artinya kalian udah expert banget. Terus yang kedua adalah 60-80%, average lah, rata-rata, maksudnya jago banget enggak, kurang banget juga enggak gitu. Nah yang terakhir adalah di angka 10% sampai 50%, yang berarti kalian masih ngerasa kurang lah, kalian masih ngerasa kemampuan berkendara kalian tuh masih ngerasa kurang gitu loh. Pertanyaan ini tuh sebenarnya bersifat global, dalam artian gue bukan hanya nanya kemampuan berkendara kalian di jalan raya, bukan, tapi benar-benar yang bersifat global. Jadi begini, misalkan kalian jawab yang di expert kan 90-100% itu kan berarti udah expert banget. Nah berarti di sini kalian untuk tipe motornya, berarti kalian harus bisa bawa motor baik on road maupun off road. Terus untuk transmisinya berarti kalian udah bisa bukan hanya matic tapi kopling manual juga gitu. Nah terus kalian juga udah harus bisa bukan hanya motor yang cc kecil tapi cc besar juga gitu. Itu untuk di motornya ya. Nah untuk skillnya sendiri dari kalian, ini berarti skill kalian tuh udah di atas rata-rata karena ini udah expert banget. Yang berarti kalian bukan hanya bisa berkendara normal dan artian berkendara harian ya, tapi kalian juga punya skill lebih di kemampuan berkendara motor ini. Yang dalam artian mungkin kalian punya kemampuan freestyle gitu loh, kayak bisa stoppie, wheelie gitu loh, kayak Wawan Tembong gitu. Terus atau kalian punya kemampuan skill di balap gitu loh, apalagi skill balap kalian didukung dengan prestasi juga gitu. Nah pertanyaan gue tuh global yang kayak gitu loh. Bukan hanya untuk berkendara di jalan raya doang, bukan, tapi global. Nah ini balik lagi ke kalian yang mana. Nah polling yang kedua, nah di polling yang kedua ini, di sini gue nanya awal kalian belajar ngendarain motor gimana. Jadi awal cara kalian belajar motor tuh gimana gitu. Di sini ada 2 jawaban. Yang pertama itu cara konvensional dan yang kedua adalah secara teknikal. Nah ini kalian yang mana nih? Kalau gue pribadi itu gue belajar secara konvensional dulu awalnya. Baru beberapa tahun yang lalu itu gue akhirnya belajar secara teknikalnya. Nah teknikal ini gimana nih? Dalam artian teknikal itu diajarin sama instruktur. Instruktur itu bukan hanya yang ngajarin, tapi instruktur itu memang punya sertifikat atau lisensi. Jadi mereka punya memang kompeten untuk ngajarin cara berkendara motor yang baik dan benar. Jangan sampai kalian bilang gini, bokap gue yang ngajarin berarti bokap gue instruktur gue. Ya nggak gitu juga caranya, tapi instruktur itu yang harus punya sertifikat dan udah punya lisensi gitu loh. Oke, nah polling yang ketiga, apakah kalian yakin bahwa kemampuan berkendara kalian udah benar secara teknikal? Ini gue bilang secara teknikal ya. Kalau ini gue nggak bisa jawab, ini kalian yang jawab yakin atau enggak gitu loh. Karena di sini gue tidak berkompeten untuk menilai kalian udah bener apa belum gitu. Ini benar-benar jawaban kalian yang jawab dalam hati kalian. Oke. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang ada di polling ini itu akan gue satuin deh. Anggaplah gue satuin di pertanyaan yang ada di judul video ini. Yakin cara berkendara motor kalian udah bener? Nah, pertanyaan gue kan simple nih sebenarnya. Coba kalian jawab. Jawaban kalian apa? Udah dijawab? Pertanyaan ini akan gue buat sedikit kompleks dan detail. Dari jawaban itu kalian pikir lagi. Kalian jawab ini menurut penilaian pribadi kalian atau menurut penilaian orang lain. Yang kedua, kalian jawab ini pakai perasaan kalian doang atau memang sudah teruji. Nah, kalian jawab deh pertanyaan kalian tadi. Kira-kira ada yang berubah nggak jawabannya? Gitu. Oke, sebelumnya di sini gue nggak ada maksud sama sekali buat sosok ngajarin ya, nggak ada. Di sini gue cuma mau sharing pengalaman yang udah gue dapat selama ini di dunia permotoran gitu loh, terutama di ilmu basic riding. Di sini gue cuma pengen ngajak buat teman-teman, yuk kita belajar basic riding yang bener tuh kayak apa gitu, biar kalian juga dapetin manfaatnya. Jujur setelah gue belajar ilmu basic riding yang baik dan benar dan diajarin oleh instruktur yang memang sudah bersertifikat, tau nggak apa yang gue rasain? Gue ngerasa tuh ternyata selama ini cara riding gue tuh banyak salahnya gitu loh, beneran. Dan gue baru sadar abis belajar itu. Nah setelah gue pelajarin dan gue lebih perdalam lagi ilmu basic riding itu, ternyata manfaatnya banyak banget yang bisa gue dapetin. Ya salah satunya gue bisa coba di dunia balap dan itu ngaruh dan berhasil gitu loh. Gue pertama kali ikut balap langsung finish kelima, bayangin aja dari sekitar 20 peserta lebih gitu, karena modal basic riding tok gitu. Jujur gue basicnya benar-benar dari orang umum yang
bukan anak motor banget lah sebenarnya. Kalau kalian mau tahu, itu benefitnya salah satu seperti itu. Tapi di sini gue bukan mau ngajak teman-teman belajar basic riding terus ikut balapan, enggak. Jadi benar-benar di sini gue pengen teman-teman tuh belajar basic riding buat berkendara harian aja gitu loh, karena efeknya bermanfaat banget. Yang pertama adalah efeknya udah pasti kalian akan lebih irit, terutama di spare part motor kalian, terutama di bagian kampas rem maupun kampas kopling gitu loh. Itu udah pasti ngaruh banget, irit banget. Karena apa? Karena kalau kalian belajar basic riding yang benar, itu kalian benar-benar cara bawa motor kalian tuh efektif banget gitu loh. Nggak perlu yang ngelakuin hal-hal yang memang nggak perlu dilakuin gitu loh. Terus yang kedua udah pastilah, kalau kalian belajar basic riding yang baik dan benar, otomatis skill kalian pasti bakal nambah lah. Ya bahasanya kalian akan lebih jago daripada sebelumnya gitu loh. Kenapa? Karena ya tadi, karena kalian udah belajar, bener-bener kalian pelajarin basicnya banget gitu loh gue bilang. Kalian udah pelajarin, otomatis kalian pasti akan jadi lebih jago, lebih high lah bawa motornya. Efeknya apa kalau di jalanan? Ya udah pasti kalian pasti akan lebih aman sebenarnya, karena kalian udah tahu tekniknya gitu loh. Jadi teknik berkendara yang benar tuh kayak apa, kalian udah tahu gitu loh. Jadi ini pasti ya akan lebih aman lah buat ngejaga diri kalian gitu loh terhadap lingkungan atau pengendara lain, tuh kalian pasti akan bisa ngatasinnya lebih enak. Kalau kalian udah belajar ilmu basic riding ini kalian harus diimbangin sama ilmu safety riding juga gitu loh. Biar kenapa? Biar benar-benar di jalan tuh lebih aman. Tapi di sini gue emang mau ngebahas hanya basic ridingnya aja. Safety ridingnya ntar belakangan deh. Gue akan bikin videonya lagi. Tapi di sini benar-benar gue bicarain basic ridingnya dulu. Oke, untuk video kali ini mungkin gue akhirin sampai sini aja. Jadi kalau buat kalian yang tertarik untuk mempelajari ilmu basic riding yang benar kayak apa, next gue akan bikinin video tentang basic riding itu sendiri. Nah, kalian tungguin aja videonya, mungkin dalam waktu nggak lama gue akan share lagi video untuk basic riding ini. Untuk hari ini mungkin sampai sini aja. Terima kasih buat yang udah nonton dan ciao.